Halo cuy, balik lagi bersama gue. Seperti yang kalian lihat di leher gue, di judul dan di thumbnail, di video kali ini gue mau nge-review salah satu headset gaming dari Corsair, yaitu HS60 Surround. So langsung start aja dari kelengkapannya. Pertama kita dapat sebuah box yang pakai aksen Corsair banget ya, warna hitam dan warna kuning yang menyala-nyala. Kemudian kita dapat sebuah mikrofon tanpa busa ya, berarti udah kelihatan mikrofonnya ini detachable alias bisa dilepas. Kemudian kita juga dapat USB sound card, pastinya dari jack audio 3,5 mm ke USB Type A. Kemudian kita dapat sebuah kertas-kertas juga cuy, isinya itu ada user manual dan warranty guide kayak gitulah. Dan ini dia headsetnya, sebuah headset gaming dengan spesies over ear. Ukuran drivernya itu 50 mm, bagian atasnya bukan model bando. Nah, di bagian body drivernya sini dia pakai aksen semacam mesh grill gitu ya, yang sebenarnya tidak berguna. Ini cuma aksen doang, dia bukan open back ya, dia tetap headset close back. Terus karena ini varian yang warna putih, jadi di sekeliling bodinya ini ada aksen warna putih. Yang ini nggak nyala ya, ini cuma aksen doang, udah fix. Terus di bagian tengahnya ini logo Corsairnya juga nggak nyala-nyala, dia cuma pakai semacam finishing aluminium brush gitu yang menurut gua keren banget sih. Nah kemudian untuk bagian headbandnya, di bagian atas sini ada tulisan Corsair yang di deboss. Untuk kulitnya nggak halus-halus amat sih, menurut gua standar aja. Kemudian untuk di bagian dalamnya, again ini karena varian warna putih, jadi dia pakai jahitan aksen-aksen warna putih yang menurut gue ini keren banget, jadi kelihatan mewah banget ya. Tapi sebenarnya ini padding dari headbandnya nih nggak empuk-empuk amat, dan kulitnya juga menurut gue sih biasa aja. Nah kemudian untuk ear cup-nya, dia kulitnya lebih halus daripada di bagian headbandnya, lumayan jauh lebih halus. Ini udah oke banget sih, dan dia bentuknya itu boxy, ngotak-ngotak gitu cuy. Ngotak bukan berarti dia punya otak ya, maksudnya menyiku gitu. Dan menurut gua keempukannya lumayan enak. Mengenai ketebalannya sebenarnya nggak tebal-tebal amat, tapi nyatanya dipakai di gua ternyata untuk telinga gua yang lumayan gede ya, ternyata ini nggak nempel gua sama bagian driver dalamnya. Nah anyway, di bagian dalam drivernya ada pelapis semacam kain gitu, tapi ini langsung kontak sih sama bagian driver. Jadi PR banget kalau kalian telinganya lebih gede dari gua, dan pakai headset ini ya mungkin bakalan nempel sama bagian dalamnya dan bakalan sakit kalau lama-lama dipakai. Kemudian untuk di belakang kiri sini ada beberapa sesuatu. Yang pertama ada dial volume, ke atas untuk naikin, ke bawah untuk nurunin. Ini nggak ada steppingnya, ngelos gitu aja dan kurang seret sedikit menurut gua, tapi udah oke banget. Terus ada tombol mikrofon di sini yang bentuknya switching kayak headset gaming pada umumnya. Dan untuk kabelnya sendiri ini fix, nggak bisa dilepas alias nggak detachable. Untuk ujung kabelnya dia pakai jack audio 3,5 mm dengan tipe TRRS. Jadi ini udah support juga ke mobile phone. Anyway, untuk kabelnya sendiri dia nggak sleeving, masih karet biasa, yang menurut gua kualitas karetnya bagus ya, dipegangnya halus, terus empuk juga karetnya, dan elastisitasnya pun lumayan oke. Nah, untuk ke bagian depan kabelnya di sini ada sebuah port untuk colokan mikrofonnya, dan ini kalau lagi nggak dipasang kelihatannya tuh kayak jelek gimana gitu ya, soalnya bolongnya tuh nggak bolong beneran bulat gitu loh, tapi dia cangkangnya oval, terus di bagian tengahnya ya aneh pokoknya ngeliatnya. Tapi untungnya Corsair tuh ngasih penutup untuk port mikrofonnya. Jadi misalkan kalian punya headset ini terus nggak pakai mikrofonnya dalam jangka waktu yang cukup lama, gua rasa mendingan ditutup aja biar lebih ganteng. Oke, yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Corsair HS60 Surround. Ini gue pakai gue tarik dulu. Ini sebenarnya basa-basi doang biar kalian bisa menilai suaranya. Ya, dia pakai konektor beginian dari jack 3,5 ke USB sound cardnya, terus gue pakai USB hub. USB extender. Nah, overall dari segi build quality gue cukup suka cuy. Pemilihan materialnya tuh lumayan asik semua ya, dari mulai plastiknya bagus, besi-besinya juga bagus, dan kulit-kulitannya pun lumayan oke. Cuman nih bagian headband doang yang kulitnya menurut gue nggak sehalus yang gue kira, alias di bawah expect. Tapi bisa jadi ya Corsair ngasih kulit yang kayak gini, mungkin nih kulit yang lebih durable daripada kulit yang di bagian earpadnya ya, gue juga nggak tahu. Tapi seenggaknya overall udah oke banget dari segi build quality. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke persuaraan gue mau bahas tentang fitting adjustment dan lain-lainnya cuy. Untuk high adjusternya dia lumayan ya, standar sih, standar headset gaming pada umumnya. Gue nggak pakai yang maksimal seperti biasa. Terus untuk drivernya ini bisa dibengkokin kayak gini, tapi dia nggak bisa swivel ke depan ataupun ke belakang. Jadi kalau dikalungin ya bentuknya gini aja tetap drivernya. Tapi plusnya dia ini sebenarnya bisa sedikit gerak ya, gerak kayak gini nih. Jadi kalau dipakai bisa dibilang lumayan banget universal, karena mungkin bisa ngikutin semua kontur kepala orang ya. Dan oh iya, kalau dikalungin ini sebenarnya drivernya enak sih, nggak ngalangin rahang, nggak kena dagu juga. Jadi nengok kanan kiri masih bisa, ke bawah masih bisa, ke atas masih bisa. Cuman nih kendalanya kalau lagi pasang mikrofon itu mengganggu sekali. Lihat ya, ada
antenanya gini cuy. Jadi harus ditekuk ke sini, cuman masih tetap kelihatan nih di bagian engsel sini, bukan engsel, ini bagian lekuknya ini masih kelihatan. Jadi mendingan dicopot aja, buang. Jangan dibuang, disimpan aja. Nah, terus kalau dipakai enak sih. Ini pertama headset tuh nggak terlalu berat. Terus yang kedua untuk paddingnya oke. Headbandnya nggak kerasa sakit meskipun tadi kulitnya nggak sehalus earpadnya dan nggak sempuk earpadnya juga. Untuk earpadnya oke banget. Desainnya yang boxy ini menurut gue udah lumayan bisa ngesealing telinga gue dengan baik. Jadi isolasinya bisa gue bilang ini bagus sih, segini bagus ya. Meskipun ada minim banget bocor di bagian belakang telinga gue, tapi minim banget sih. Overall nih oke sih, nyaman menurut gue nih headset. Oke, sekarang gue tinggal bahas suaranya cuy. Nah, menurut gue suaranya ini ngarah-ngarah ke V-shape ya. Untuk bassnya sendiri pancinya dapat, bodinya juga lumayan oke. Impactnya juga nggak terlalu heboh-heboh amat, dan menurut gue porsinya itu pas. Jadi untuk gue yang nggak bass head atau bukan bass head, itu rasanya bassnya normal banget dan ngepas banget. Gue suka sama bassnya nih. Nah, untuk mic-nya sendiri seperti yang tadi gue bilang bahwa dia ini lumayan ngarah ke V-shape, makanya mid-range-nya tuh ada rongga yang bikin dia lebih mundur. Tapi surprisingly detailnya tuh masih ada di mid-range-nya, jadi gue lumayan suka nih sama di bagian mid-range. Nah, kemudian untuk urusan treble-nya detailnya lumayan ada, lumayan bagus, stringnya juga lumayan dapet, dan menurut gue treble-nya ini bagusnya dia bisa nyeimbangin sama bass-nya. Jadi nggak ada yang gede sebelah, menurut gue cukup balance lah antara di low frekuensi dengan high frekuensinya. Kemudian yang terakhir untuk urusan staging, bisa gue bilang stagingnya ini standar cuy. Standar headset gaming. Jadi udah kerasa luas, udah kerasa enak banget dipakai main game. Pinpointnya juga udah dapet dengan baik banget, imagingnya juga udah lumayan oke banget. Tapi standar ya, ingat standar headset gaming, maksudnya nggak di atas kayak headset gaming rata-rata. Oke, yang terakhir gue akan bahas softwarenya cuy. Nama softwarenya itu iCue alias iQ. Bisa kalian download di webnya Corsair atau cari aja di Google, pasti ketemu. Cue itu Corsair Utility Engine ya. Soalnya softwarenya Corsair zaman dulu namanya Corsair Utility Engine, sekarang jadi iCue. Kenapa ditambahin i? Ya, lanjut ke softwarenya. Untuk softwarenya sendiri secara UI ya, ini udah salah satu software gaming gear terbaik ya di pasaran. Ada iCue, Razer Synapse, SteelSeries Engine, ya jadi ngebahas yang lain. Oke, pokoknya softwarenya bagus secara UI dan gampang dimengerti. Untuk di headset ini sendiri ada pengaturan yang pertama, gue bahas equalizernya dulu. Bisa kalian tambah, terus kalian setting-setting sendiri, tinggal diseret-seret aja. Atau kalian bisa juga pakai preset yang Corsair sediakan. Ada seperti bass boost, atau clear chat, atau FPS competition, dan yang lain-lainnya. Kemudian di bagian kanan ada pengaturan untuk gain level mikrofonnya. Nah, di bawahnya ada toggle switch untuk auto audio repositioning. Mungkin semacam centering audio gitu ya. Tapi gue coba nyalain dan gue coba ngapa-ngapain, ternyata nggak beda jauh sama pas dimatiin cuy. Nah, di bawahnya lagi ada pengaturan modenya dari stereo ke 7.1 surround sound. Nah, suara yang dari tadi gue jelasin di video ini adalah suara stereonya. Gue ngetes pakai stereo, gue cobain pakai jack dan pakai USB sound cardnya juga. Nah, kalau fitur 7.1 surround sound-nya ini dinyalain, yang pertama kali kerasa itu staging jadi lebih luas. Tapi seperti pada headset gaming kebanyakan ya, pas nyalain 7.1 itu detailnya pada menurun. Jadi kalau untuk dengerin musik si HS60 ini menurut gue mendingan dimatiin aja mode 7.1-nya, alias cukup pakai stereo aja, karena itu suaranya lumayan jauh better daripada ngaktifin 7.1. Kalau main game gimana bang? Gue sih tetap lebih suka mode stereonya karena detailnya tuh pada hilang cuy, jadi aneh aja ngedengernya. Oke, gue rasa reviewnya cukup. Untuk harganya sendiri, Corsair S60 surround ini gue cek-cek di marketplace itu di sekitaran 1 juta. Ada yang jual 1 juta gocap, ada yang 999. Kalian cek aja sendiri di marketplace langganan kalian atau di toko gaming gear langganan kalian. Oke, kesimpulannya menurut gue headset ini nggak mau cari musuh ya. Di segala sektor dia cari aman cuy. Yang pertama dari segi desain, menurut gue dia cari aman nih. Karena desainnya tuh nggak audio banget tapi nggak gaming banget. Ada di tengah-tengah gitu ya. Menurut gue ini desainnya gamingable dan nongkrongable ya. Kalau pakai main game masih kerasa keren juga. Kalau dipakai untuk nongkrong juga habis pandemi kelar gitu, kalian mau nongkrong di cafe pakai headset ini, mic-nya dilepas ya, jangan dipakai. Blep. Rasanya masih keren gitu loh ya kan, keren tuh masih keren banget. Kemudian yang kedua dari segi build quality cuy, bisa gue bilang ini build quality-nya cari aman juga, karena semua materialnya tuh susah untuk gue cela, untuk gue kurang-kurangin, untuk gue hina, rasanya susah. Kau build quality-nya lumayan bagus semua ya, dari plastiknya, besinya,
kulit-kulitannya juga oke. Paling yang PR apa ya, kabel doang nih paling, kalau dibikin sleeving bakal lebih bagus lagi sih. Udah pemilihan warnanya juga oke, pakai aksen kayak gini juga oke, ya semuanya oke sih. Tapi untuk durability gue nggak bisa klaim bagus atau enggak, karena gue baru ngetes headset ini baru sebentar, baru beberapa hari doang. Jadi nggak tahu kalau dipakai bertahun-tahun apakah build quality yang sekilas kelihatan bagus ini bakalan durable juga. Hanya waktu yang bisa menjawab. Kemudian yang ketiga dari segi suara juga, ini cari aman juga cuy. Suaranya tuh menurut gue ini Corsair sebenarnya bisa ngetuning yang ke arahnya tuh bener-bener pol ke gaming banget, staging di lebih luasin. Terus di bagian bassnya bolehlah digedein sedikit biar suaranya tuh gaming banget. Tapi ternyata nggak dilakukan di Corsair HS60 ini. Di sisi lain, tuningan dia juga menurut gue bukan benar-benar ke arah musik ya. Artinya adalah ke gaming nggak bagus-bagus amat, tapi ke musik juga nggak bagus-bagus amat. Jadi kesimpulannya, dia ini untuk telinga gue masih bisa gue sebut all-rounder ya. Pakai musik enak, pakai nonton film juga enak, main game juga enak, semuanya enak cuy. Jadi benar-benar cari aman. Tapi kalau kalian mau potensi lebih ya bisa lah untuk ngotak-atik equalizernya kalau mau dengerin musik terus ngikutin selera sendiri, itu bakalan lebih mantap lagi. Dan for your information, kalau mau dengerin musik atau main game pol-polan yang gue saranin jangan pakai jack audionya langsung, mendingan pakai USB sound cardnya aja. Karena beda loh, pakai jack itu lebih cupu, tapi kalau pakai USB sound card itu kerasa lebih powerful. Jadi intinya menurut gue nih headset susah untuk dicari kekurangannya dan susah juga untuk dicari kelebihannya. Tapi untuk harga 1 jutaan sih untuk gue pribadi ya, ini worth to buy sih. Tapi kalau bagi kalian yang belum tentu, jadi silakan, barangkali video ini bisa jadi referensi, kalian pertimbangin aja sepanjang video ini. Gue udah ngebacot lumayan banyak dari segi plus minusnya. Kalau kalian ngerasa kalian membutuhkan apa yang headset ini sediakan, ya silakan beli, dan headset ini mungkin bakalan worth banget untuk kalian. Oke, itu aja videonya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.